Eh, Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas Pak ya? Jelas. Wih, apa ada lagu India di situ? Oke, jadi jadi ini saya tadi baru buat juga sederhana alur perkuliahan dari saya ke depannya untuk pengembangan bahan ajar. Jadi yang pertama untuk pertama jadi ada 4 komponen utama yang kita akan diskusikan. Yang pertama ini pendidikan era 4.0. Yang kedua, jelas suara saya Pak ya? Jelas sekali. Jelas. Iya. Yang kedua, bagaimana sih sebenarnya perkembangan nanti pendidikan berikut kurikulum yang ada di SD, SMP, SMA, dan sederajat. Berikutnya setelah itu kita akan masuk kepada tatanan need analysis atau analisa kebutuhan. Yang keempat, kita akan masuk kepada e-learning. Karena penguatan yang saya lihat Pak Rustam Effendi kemarin, lihat karena dia yang buat RPS-nya, sehingga saya coba mengikut saja dengan alur yang di setting kemarin, namun kemudian saya kembangkan sendiri berdasarkan apa yang saya pahami dan apa yang saya baca. Jadi ini ada yang warna hitam ini kita akan diskusikan dan akan berkembang selama kurang lebih 7 kali pertemuan ke depannya. Untuk need analysis, nanti yang kita analisa adalah bagaimana kurikulum dalam hal ini ada 2, ada silabus dan lesson plan yang ada pada sekolah, baik SD, SMP, dan SMA sederajat. Berikut nanti pada tatanan silabus dan lesson plan ini, nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih sebenarnya target dari capaian kurikulum itu, serta bagaimana proses pembelajaran yang efektif untuk memudahkan peserta didik menerima materi kita. Untuk di e-learning, ini saya rasa nanti Pak Zainal bisa sharing-sharing juga ini karena sering ikut pelatihan saya lihat Pak Zainal. Siap. Ini e-learning saya bagi kepada 3 komponen utama. Yang pertama ini adalah LMS untuk Learning Management System. Ada 3 di sini. Selanjutnya ketika ada nanti ada pengembangan berikutnya, teman-teman Bapak dan Ibu mungkin yang pernah ikut pelatihan bisa share kepada semua tentang LMS yang mungkin pernah dipakai dan atau sedang dipakai di sekolah masing-masing. Yang pertama ada psikologi, yang kedua ada Edmodo, yang ketiga ada Google Classroom. Mungkin ada yang lain-lain LMS yang lain mungkin yang Bapak dan Ibu mungkin ada, nanti kita sama-sama sharing. Komponen kedua dari e-learning di sini adalah proses pembelajaran. Jadi nanti di sini ada proses telekonferensi, jadi intinya jadi alurnya tadi setelah kita menganalisa kebutuhan belajar dari masing-masing siswa, baik dari target dan learning needs, kita akan mendesain bahan ajar yang berbasis e-learning. Jadi saya ulangi, untuk yang berbasis e-learning. Berbasis e-learning nanti ini kita akan masukkan ke dalam sistem e-learning. Yang pertama pada sistem LMS atau Learning Management System. Yang kedua kita aplikasikan pada proses pembelajaran, dalam hal ini teleconference. Berikutnya sosial media, apakah YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya. Berikutnya kita juga bisa menuangkan kepada contoh di video tutorial. Misalnya seperti kemarin kita buat supaya mungkin kalau jaga-jaga kota kita kurang, kita tinggal buat video tutorial baru share link di YouTube. Kita upload di YouTube, linknya nanti kita share kepada anak-anak untuk mereka pelajari. Ada Camtasia, ada video recorder, ada juga dan banyak lagi untuk merekam, untuk perekaman. Berikutnya yang terakhir, pada komponen berikutnya ada sistem penilaian. Jadi sistem penilaian di sini ada beberapa, hanya saya munculkan 4. Nanti kita akan diskusikan bersama tentang bagaimana penggunaan penilaian ANATES V4.
Jadi Anates Video 4 di sini kurang lebih dia mengevaluasi jenis soal kita apakah susah sekali, gampang sekali dan sebagainya sebagai pertimbangan kita ke depannya bisa mengupgrade ataukah melakukan validasi dari apa yang telah kita set. Berikutnya ada namanya ZipGrade. Mungkin kalau Pak Zainal sudah kenal Pak ya? Iya sudah. Iya ya, ZipGrade yang sistem evaluasi berbasis multiple choice. Saya kemarin sempat beli di Play Store, saya lihat 91.000 Pak ya kalau yang 1 tahun itu. Iya. Ya kurang lebih harganya itu. Kita bisa membuat sendiri multiple choice. Kita buat soal, baru anak-anak tinggal berbasis komputer. Walaupun sebenarnya biar bukan pensil 2B yang kita pakai, bisa pulpen saja. Dan memudahkan kita untuk tidak perlu lagi kita lubangi ubah nyaung atau bagaimana seperti kemarin yang konvensional, namun kemudian tinggal kita pakai scanner lewat HP dan itu sudah sistem jumlah benar salahnya sudah bisa kita laksanakan. Kita tahu. Berikutnya ada Google Home. Nanti mungkin kita sering sharing untuk sistem penilaian yang berbasis Google Home. Dan terakhir adalah Flickr. Mungkin pernah Pak Zainal ikuti ya Flickr. Ada Flickr yang free-nya itu kayaknya 5 slide, kalau tidak salah 5 pertanyaan. Namun kemudian kan bisa kita tahap-tahap diakal-akali lagi supaya bisa dapat banyak soal. Karena satu tahap kayaknya hanya 5 soal kalau tidak salah. Oke, mungkin jelas Pak ya. Jadi saya hanya sistemikan seperti ini Bapak Ibu. Bahwasanya inilah alur dari saya untuk mata kuliah kita 6 kali pertemuan ke depannya. Jadi nanti sebelum saya masuk di presentasi utama, ini saya ulangi tadi ada 4, mungkin ada yang baru masuk. Ada 4 komponen utama. Nanti kita akan diskusikan bagaimana sih sebenarnya pendidikan era 4.0. Berikutnya bagaimana sih kondisi dari kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan dari 4 jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Berikutnya bagaimana sih need analysis, karena pengembangan bahan ajar dilandaskan dari analisa kebutuhan awalnya. Tidak hanya kita langsung buat materi, tidak melihat bagaimana situasi, bagaimana target dari setiap siswa. Jelek jaringan tak Bu? Dan berikutnya nanti Ibu Jumi bagaimana, jelas? Dan terakhir nanti kita masuk ke e-learning. Kita masuk e-learning. Di e-learning nanti ada 3 komponen. Komponen pertama tadi saya ulangi adalah LMS-nya. Kita akan diskusikan bagaimana sih sebenarnya itu LMS. Istilahnya LMS kalau logika saya adalah kelasnya. Kalau logika saya, kelasnya kita desain kelas, materi-materinya setiap pertemuan, asesmennya, daftar hadirnya di situ juga sudah ada. Jadi seperti kemarin yang saya sudah share tutorial itu hanya sederhana saja dari psikologi. Edmodo saya rasa sama mirip, dan ada Google Classroom. Berikutnya nanti ada pada tatanan proses pembelajarannya. Pada tatanan proses pembelajaran nanti kita sama-sama mendiskusikan jenis-jenis dari teleconference, bagaimana membuat materi berbasis sosmed, sosial media, dan terakhir bagaimana kita membuat video tutorial yang nantinya kita akan basiskan kepada e-learning. Berikutnya terakhir adalah bagaimana melakukan penilaian atau assessment atau evaluation berbasis e-learning dengan menggunakan Anates V4 atau ZipGrade, Google Home, dan Flickr. Itu yang masih akan bertambah lagi ke depannya dari pengalaman Bapak dan Ibu. Mungkin pernah ikut pelatihan di mana-mana, nanti kita sama-sama sharing. Ada penambahan dan ada peningkatan sub dari konten materi yang kita akan diskusikan. Mungkin jelas Bapak Ibu ya, alur dari saya. Ada mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu Andi Tandri bagaimana?
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah ada Ibu siapa nih? Ibu Rahmatia. Ibu Andi Nurlela. Bagaimana Ibu Andi Nurlela? Baru gabung. Oh, baru gabung. Nanti saya share materi pokok-pokok bahasan tadi, Pak ya. Iya, Iya, iya. Sudah ada 11, ya kayaknya sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang jelasnya bahwa semua tadi mata kuliah untuk saya itu semuanya berbasis output Bapak Ibu. Intinya kita akan mendesain sendiri berdasarkan tahapan-tahapan tadi. Selanjutnya sampai mulai bagaimana mengetahui analisa kebutuhannya. Selanjutnya bagaimana nanti mendesain e-learning berdasarkan 3 bagian tadi. Bagian pertama di LMS-nya, di Learning Management System. Bagian kedua bagaimana di proses pembelajarannya. Dan terakhir bagaimana pada tatanan evaluasi atau assessment-nya. Jadi ini berbasis output semua. Dan mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi tambahan referensi ke depannya di sekolah masing-masing. Ada Ibu Andi Nurlela, Ibu Andi Tanri jelas ya? Iya, jelas. Ibu Jelas sekali, Pak. Alhamdulillah. Wis, mantap Ibu Fitri. Oke, jadi saya coba Oke, Bapak Ibu, presentasi berikut ini jelas ya, kelihatan? Jelas sekali. Kelihatan Pak ya, Bu ya? Kelihatan. Oke. Jadi baik, tahap pertama, jadi ada tadi saya ulangi ada 4 tahap. Supaya biasanya kan saya sering katakan systemic thinking, jadi saya ulangi ada 4 komponen yang ada di mata kuliah saya untuk 6 kali pertemuan ke depannya. Kita akan diskusikan dulu bagaimana sih sebenarnya pendidikan di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, bagaimana nanti mengetahui bagaimana kondisi baik dari materi tenaga pendidik dan kependidikan berikut nanti siswanya untuk level-level pendidikan yang ada di Indonesia. Baik misalkan di SD, SMP, dan SMA. Sebentar saya angkat telepon Bu. Assalamualaikum. Iya. Oh iya, sebentar Bu ya. Iya. Oke. Tidak kelihatan. Sudah jelas? Sudah dilihat presentasinya Bapak Ibu? Iya, Pak. Sudah jelas. Oh iya. Sebentar Pak ya. Saya ada ambil barang dulu sebentar. Sambil menunggu teman-temannya aja mungkin. Siap. Andi Tanri maga no, dia jadi pada ngeramo. Andi Tanri. Pak Sena. Hei, dia wakat telepon guys. Andi Tanri. Sena. Belajar gimana aktifkan mic tak supaya tidak kedengaran suaranya anak-anak di belakang. Diklik saja ini. Mana caranya itu? Ada tuh sebelah kanan gambar mic. Ada gambar speaker di bawah. Ada Siapa itu? Ada itu nama mata ya. Enggak, yang paling atas nih. Di baris nama mata sebelah kanan itu di lamut. Kalau saya di laptop di sebelah kiri. Mode. Ya di Mode. mode kalau Only pakai mode. HP. Di mode kalau pakai HP. Iya, sekali itu. Only mode. Kasih mute. Oke. Sudah, Mi? Ya. Oke Pak ya. Saya tindiskan juga itu yang video, Pak Sena. Kalau mau Iya, ditindih semua Bu. Kalau mau kita tampil muka tak di sini. Muka cantik tak. Jangan. Aja tepat. Itu yang bergambar apa lagi tuh yang satu Pak Senal? Ada 4 gambar situ.
Yang kisambaran pesa budi. Ya mantan luar. Salah pesai kapa ibu diaman jadi keluar nih. Oke, we back to the state. Kita kembali di presentasi awal tadi. Baik, jadi kita kembali di presentasi awal tadi Bapak Ibu. Di screen Bapak Ibu ada judul di sini Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0. Kalau kita biasa yang lagi ngetren itu, biasanya orang katakan blended learning. Jadi e-learning, blended learning sebenarnya kurang lebih sama. Jadi ini blended learning, tawaran solusi pembelajaran sistemik di era revolusi industri 4.0. Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk, ada pengalaman teman saya, guru dari SMA Negeri 10 Makassar, dia S3, dan saya heran tiba-tiba tidak pernah saya lihat tinggalkan rumahnya, tempatnya, rutin ke sekolah, namun kemudian tiba-tiba saya ketemu, mau kemana Bunda? Mau ke Malaysia wisuda S3. Saya kaget. Jadi saya bilang dia pembelajaran sistem e-learning atau blended learning. Ibu Rahmatia, oke, sudah ada fotonya Ibu Rahmatia. Sudah ada videonya. Ibu Andi Susmiranti, oke. Oke, jadi ini luar biasa. Jadi hampir semua kampus di dunia sudah menawarkan pelayanan pembelajaran sistem berbasis blended ataukah e-learning. Jadi kuliahnya tidak perlu lagi ke kampus, di mana dia kuliah konvensional, dia datang di kelas atau apa, namun kemudian dia sudah menggunakan sistem e-learning. Sedikit saya berikan penjelasan apa sih sebenarnya revolusi 4.0 dan kenapa kita harus mengikuti era atau masa yang sedang ngetren sekarang. Jadi begini modelnya, bahwa tahapan revolusi industri itu sekarang pada tahap keempat yang dimulai dari tahun 1800. Ciri-cirinya kemarin sudah ada kereta api uap, sudah ada kapal api, bukan kapal api, bukan kopi Bu ya. kapal yang berbahan bakar mungkin dari batu bara, dari apa. Berikutnya tahun 1900 itu adalah revolusi industri 2.0 yang ciri-cirinya di situ sudah ada penemuan listrik atau assembly line yang meningkatkan produksi barang, sudah ada listrik yang ditemukan. Berikutnya pada tahun 2000 mungkin Bapak Ibu sudah rasakan, kalau yang kemarin itu 1900 itu mungkin Bapak Ibu belum ada yang lahir. Namun di tahun 2000 saya kan sudah lahir semua. Di situ sudah ada ataukah revolusi industri 3.0. Di situ sudah ada diciptakan personal computer. Itu the third industrial revolution. Dan sekarang ciri-ciri dari revolusi industri 4.0 itu sudah menggunakan big data atau wireless. Jadi orang yang ingat sekali itu tahun 2000 itu kalau kita punya disket yang kapasitas 2 MB, kalau saya tidak salah itu besarnya. Bukan 2 MB ya. Hanya yang besar. Ya, MB. 1,4. Yang besar itu yang piringan. Setelah piring yang besar ada lagi yang kecil itu disket. Kita bangganya kalau digantung-gantung di dekat celana itu. Setelah itu muncullah lagi CD. Setelah CD masuk DVD, baru ada yang DVD yang kecil itu. Luar biasa perjalanan teknologi. Setelah itu masuk ke flash disk. Flash disk awalnya ada yang 2.0. Setelahnya itu flash disk lagi berevolusi menjadi 3.0. Sekarang flash disk lagi berevolusi dengan USB-C. Setelah itu berevolusi lagi dengan big data. Jadi data-data kita hanya disimpan saja di dunia maya, baik melalui drive
cloud dan seterusnya itu kita sudah seiring dilupakannya lagi flash disk. Luar biasa. Inilah wajah kegiatan-kegiatan ekonomi kita saat ini, Bapak Ibu, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Yang tadinya kita sering melakukan semuanya dengan konvensional, maka kita harus mengikuti zaman teknologi yang ada saat ini. Luar biasa perubahan di semua lini kehidupan, mulai dari sharing ekonomi, mulai berikut lagi dari e-education, berikut ada lagi e-government, ada cloud kolaboratif, ada marketplace, ada juga pelayanan kesehatan. Luar biasa. Artinya sekarang orang kalau kita bahkan ada aplikasi lagi yang Halo Dokter juga itu, kalau kita sakit, kita mau konsultasi, tidak usah lagi ke rumah sakit, tinggal kita checking sensor pakai HP kita sudah bisa kita chatting sama dokter yang kita tuju, didiagnosa, diberikan resep, tinggal kita ke apotek. Di apotek pun juga sekarang memudahkan lagi, tinggal pesan dia Grab atau apa, atau ke jasa pelayan pengantar, tinggal tunggu di rumah, oke. Ada juga marketplace, ada Bukalapak, Tokopedia, ada juga yang barusan saya ambil tadi ini Bapak Ibu dari GDID yang murah sekali nih, biasa free ongkir, dan GDID itu luar biasa perubahannya. Jadi itulah sebuah wajah ekonomi kita yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Kadang juga saya heran ketika ada yang sangat, saya garis bawahi, yang sangat membatasi anak kita untuk melakukan penguasaan teknologi, misalkan HP atau apa. Artinya cukup kita batasi, namun kemudian jangan dilarang, karena harus ada peningkatan, harus anak kita mengetahui sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berikut juga yang di anak-anak sekolah di SMA, tinggal bagaimana ada aturan atau ada regulasi yang membatasi bagaimana kegiatan-kegiatan anak kita yang ada di dunia maya. Ancaman dan peluangnya luar biasa. Nanti saya sharing presentasinya Bapak Ibu. Saya kan sudah ada di psikologi Bapak Ibu ya, ini sudah ada di psikologi sepertinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu. Jadi langsung saja Pak ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Ibu Andi Susmiranti mungkin mikrofonnya lagi off. Oke, jadi inilah sebenarnya sistem pendidikan nasional kita. Diawali dari input, bagaimana prosesnya, dan apa sebenarnya yang kita mau hasilkan. Jadi input sebenarnya adalah semua warga negara bangsa Indonesia. Prosesnya adalah semua proses jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga ke pendidikan hingga ke pendidikan tertinggi, jadi SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan terakhir yang kita menghasilkan adalah bagaimana sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Itulah yang kita mau harapkan dalam sistem pendidikan nasional. Oke, Bapak Ibu, karena apa ini yang kita tidak mau Bapak Ibu dalam sistem sekarang? Kita tidak mau ada tenaga pendidik yang mual, kena penyakit mual, mutu amat lemah. TBC tidak bisa komputer. Oh, saya yakin kalau sekarang zaman-zamannya sudah bisa ya, Bu. Apalagi kalau menggunakan Android, tinggal dipasak-pasak semua. Berikutnya lesu, lemah sumber. Jangan lagi mengatakan bahwasanya susah buku, Bu. Susah buku. Sekarang buku luar biasa. Nanti kita sharing bersama. Saya juga punya link untuk menjebol jurnal-jurnal yang berbayar. Nanti kita sharing sama-sama. Berikutnya kusta, kurang strategi. Asma, asal masuk bisa aja
Dibuka, oke, buka bukunya halaman sekian, baru tinggal Kerja. berikutnya asam urat, asal mengajar urutan tidak jelas. Jadi ya begitu ya, artinya mudah-mudahan kita tidak masuk semua di sini. Please, kurang disiplin, kurang rapi aja Bapak Ibu ya. Berikutnya tipes, tidak pantas sertifikasi. Bagaimana Pak Aris? Assalamualaikum Pak. Ya, salam. Mantap Pak. Jadi saya ulangi, mudah-mudahan kita semua bisa menghindari beberapa penyakit di atas tadi: mual, TBC, lesu, kusta, asma, asam urat, kudis, kurap, dan tipes. Oke, mungkin itu saja singkat dari saya. Terlebih nanti kita diskusikan dalam forum chatting ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin dekat anunya, mikrofonnya. Wani Nurlera dengan Pak Aris, jangan kasih tahu. Ibu Andi Tendri, oke. Jaga jarak. Jaga jarak. Dengan Pak Aris. Sudah aktif nih. Iya. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Mungkin alur mata kuliah kita yang baru gabung tadi mungkin belum lihat alur mata kuliah kita. Jadi mata kuliah kita alurnya seperti ini. Coba. Alur mata kuliah kita seperti ini. Yang baru gabung. Kita barusan tadi sharing bagaimana sih sebenarnya pendidikan era 4.0. Yang berikutnya nanti kita akan kedepannya akan mendiskusikan bagaimana sih sebenarnya situasi terkini terkait kondisi yang ada di SD, SMP, SMA, dan sederajat, baik dari tenaga pendidik maupun dari peserta didik. Nah, kita akan mendiskusikan nanti need analysis, karena ini akan mengacu dari pengembangan bahan ajar. Jadi pengembangan mengajar itu dilandaskan dari analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan, nanti kita akan kaji kurikulum yang ada dua komponen, yang pertama silabus dan lesson plan. Dari sini nanti kita akan mendesain target kebutuhannya, dan berikutnya apa learning needs-nya, apa kebutuhan belajarnya. Jadi target needs itu adalah anak-anak mau dijadikan apa. Learning needs itu adalah anak-anak sukanya belajarnya bagaimana, materi bagaimana, caranya bagaimana. Dari sini nanti kita ramu. Kemudian kita akan masukkan ke dalam sistem e-learning. Jadi kita memasukkan sistem pembelajaran e-learning tidak berdasarkan atas mau kita, namun kemudian berdasarkan analisa kita, berdasarkan kebutuhan yang ada di sekolah, berdasarkan target pembelajaran kita, namun baru kita ramu masuk ke dalam sistem e-learning. Dalam sistem e-learning nanti kita akan bahas ada 3 komponen tadi yang saya ulangi, ada LMS namanya, berikutnya learning management system, berikutnya proses pembelajaran, dan berikutnya penilaian ataukah assessment. Jadi ini nanti kita akan belajar, kita sharing sama-sama, karena saya yakin Bapak dan Ibu semua pernah ikut pelatihan. Pak Zainal saya lihat sering juga ikut. Nanti kita juga belajar bagaimana mendesain bahan ajar berbasis e-learning, yang dimulai dari bagaimana LMS-nya, kita buat kelas sendiri di setiap mata pelajaran kita atau di setiap mata kuliah kita. Setelah itu kita memulai proses pembelajarannya yang berbasis e-learning juga.
baik via telekonferensi, baik via sosial media, maupun dengan pembuatan video tutorial. Yang terakhir, di mana kita melakukan assessment atau evaluation dari materi yang telah kita berikan, kemudian kita evaluasi pada beberapa aplikasi berbasis e-learning. Mungkin itu gambarannya Bapak Ibu yang baru bergabung dari mata kuliah kita untuk pertemuan pertama, dosen kedua di mata kuliah pengembangan bahan ajar. Ada yang mau ditanyakan? Say hello dulu, ada Ibu Andi Susmiranti. Lambaikan tangan kalau memang sudah give up. Ibu Andi Tendri. Ini Ibu Andi Tendri. Oke. Ibu Andi Nurlela. Ibu Andi Nurlela. Oke, ada Pak Aris. Yes, mantap Pak Aris. Ibu Diaman. Oke. Ibu Fitri. Wes. Terus Ibu Fitri. Ringannya. Pakai Ibu Andi Nurlela, Ibu Andi yang story. Ibu Juni. Ibu Kartina. Apa? Nur Hidayah. Yang Lenovo tadi siapa? Yang Lenovo. Ayah. Oh, Ayah, dia. Ya. Apa kata diganti nomor? Ibu Rahmatia. Halo. Wis. Sambil dia kapan anaknya ini Ibu Ayah. Hah? Dia tanah pas susu kan? Apa model-modelnya kuliah ya? Nggak ada negari. Anak Izzat di mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu. Saya. Iya, silakan Pak. Terkait dengan e-learning. Iya. Apakah nanti ada seperti yang ditampilkan tadi di awal itu, ada kan kayak Edmodo, psikologi. Mungkin apakah kita nanti fokus satu e-learning saja atau dikondisikan dengan sekolah masing-masing? Oh iya. Untuk LMS-nya nanti yang Edmodo, psikologi atau Google Classroom, jadi kurang lebih nanti kita akan kita fokus saja satu, namun kemudian tetap kita sama-sama lakukan latihan nanti untuk semuanya Bapak. Oh, iya. Jadi minimal misalkan ketika ada orang katakan apa sih sebenarnya itu Edmodo, apa sih sebenarnya Google Scholar, apa Google Classroom, sudah artinya kurang lebih kita tahu semua. Iya, bagus. Walaupun sebenarnya mungkin masih kulit-kulitnya, namun kemudian orang bicara itu, misalnya bicara Edmodo, oh Edmodo seperti ini, Google Classroom seperti ini, mungkin seperti itu Bapak. Bagaimana kalau psikologi ya diperkuat? Bisa? Saya lebih cenderung ke psikologi karena psikologi. Iya, karena yang lain-lain itu sudah rata-rata teman sudah bisa nih, boleh dikata bisa. Sudah lancar. Iya. Ini psikologi juga ini baru saya dapat. Psikologi. Iya. Oh iya. Kalau psikologi kemarin saya lebih condong kemarin pakai psikologi karena tahun 2015 kemarin waktu di Amerika di beberapa kampus terkemuka dia pakai psikologi Pak. Jadi saya heran kemarin kenapa tidak pakai Edmodo atau apa, dia hanya bilang memang instruksi dari pemerintah setempat di Kementerian Pendidikannya itu menginstruksikan pakai itu. Oh iya. Itu iya lebih iya. Ya nanti kita akan fokus di psikologi, di samping nanti kita sharing bersama untuk LMS lainnya
Pak ya. Iya, Sir. Iya. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusikan bagaimana itu need analisis. Ulangi tadi, kita akan tahu bagaimana target needs dengan learning needs-nya anak-anak. Setelah itu kita mendesain materi yang berbasis e-learning yang diawali dengan membuat kelas di LMS. Setelah membuat kelas supaya terstruktur Pak ya, membuat kelas e-learning. Setelah kita membuat kelas kan pertanyaannya apa mau disidang itu kelas. Betul. Jadi dari prosesnya nanti kita misalnya materi pertama kita upload RPP yang alurnya begini. RPP itu kan ada materinya. Nanti kita upload di situ. Berikutnya mungkin ada memudahkan karena bilang apalagi kalau di pandemi sekarang COVID-19 susah keluar bagaimana supaya anak-anak mudah mengerti. Tinggal kita buat video tutorial, baru di-upload lagi ke sana. Misalkan tentang pembelajaran deskriptif ataukah naratif ataukah procedure ataukah prosedur. Tinggal kita desain materi berbasis itu. Misalkan procedure berarti kayak bagaimana buat onde-onde, mungkin begitu sederhananya. Kita buat video tutorial bagaimana cara bikin onde-onde, mulai dari bagaimana menyiapkan bahannya, proses memasaknya dan penyajiannya. Baru kita upload ke channel YouTube kita. Baru mungkin linknya kita tempel nanti di kelas. Siap. Setelah itu kita akhiri dengan bagaimana mengevaluasi dari hasil pembelajaran kita. Evaluasinya kita memakai beberapa juga sistem berbasis learning. Dan mungkin banyak sekali. Baik kita mau pakai quiz atau apa, dan mungkin nanti kita bisa sharing-sharing sama-sama dari Bapak Ibu yang pernah ikut latihan. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Sebelum kita tutup mungkin. Ayo Pak. Sudah lumayan lama Pak ya. 48 menit. Saya Pak. Iya, silakan Ibu. Ibu Andi Tendri, silakan. Bapak saya. Fitriani. Ibu Fitri Pak. Oke. Di antara sekian banyak aplikasi yang tadi kita sampaikan di situ yang mau diterapkan nanti di di LMS ya. Yang mana di situ yang bisa diterapkan untuk SD Pak? Karena keterbatasannya di SD itu anak-anak terutama di sekolah aku Pak tidak semuanya punya HP. Betul. Lagi kalau laptop. Nanti kita kondisikan yang jelasnya kalau psikologi itu ada nanti di situ pilihan parents. Ada controlling dari parents Ibu. Ada parents, ada pilihan kalau di psikologi nanti itu ada, saya share dulu. Bentar, saya coba sharing dulu. Oke Pak ya, sudah mungkin ada jelas? Sudah. Iya. Oke, coba saya keluarkan dulu. Anita remote dulu Anita. Boleh. Ya mah kayaknya tuh suaranya nak jadi apa gitu. Oke, di psikologi itu di psikologi itu ada 3 Bapak Ibu. Jelas Pak ya? Iya. Bu ya? Oke, ada sebagai instruktur itu adalah kita sebagai gurunya. Ada sebagai student, namun kemudian kalau student ini tidak memungkinkan, kita bisa melakukan edukasi juga kepada parents-nya, orang tuanya. Namun kemudian kalau misalkan mau lebih aman lagi, lebih gampang, lebih pakai WA saja kalau SD. Artinya itu dikondisikan saja, dikondisikan LMS-nya. Namun kemudian kita minimal kita akan tahu bagaimana mendesain bahan ajar berdasarkan LMS nanti, membuat kelas ber-LMS. Itu dikondisikan untuk kondisinya SD mungkin masih sistem yang
tidak mungkin kemungkinan akan di aplikasi, nanti kita akan sharing ke depannya aplikasi apa yang kira-kira cocok untuk SD, berikutnya SMP mungkin yang di kelas-kelas bawah, dan beberapa sekolah yang mungkin out of area, yang di luar dari luar jangkauan, mungkin bilang di sekolah saya Pak belum ada jaringan atau susah jaringan, itu kan bisa dikondisikan saja. Oke, ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu lagi? Saya Pak. Iya. Dari Belawai Pak. Woi, silakan Ibu. Ibu Jumi Iya. Woi, siap Pak. Hujan deras di sini Pak, kedengaran suara rasa. Woi. Siap Pak, Bu. Materi yang kita jelaskan bisa nanti dikirim Pak. Siap. Bu Andi Nurlela dengan Pak Aris, jangan berdekatan. Siap, insya Allah nanti di Bu, Pak. Nanti materinya yang tadi yang saya kirimkan, saya akan kirim. Tetapi sepertinya presentasi saya sudah saya kirimkan yang 3 Bapak Ibu ya di psikologi. Sudah. Sudah. Tinggal yang tadi yang baru-baru tadi ini, yang ada tadi yang alur dari mata kuliah saya itu saya belum kirimkan karena baru tadi saya buat beberapa menit sebelum kita mulai baru saya buat. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap. Tidak disompro Ji Bu kalau keluar daerah? Ya. Tidak disompro Ji Bu Jumi. Disompro, tapi saya keluar ini Pak. Tadi sudah. Keluar lorong saja disemprot. Bisa Pak, tidak bisa keluar. Sudah berapa hari Bu? Sudah 3 minggu ini Pak di rumah. Tidak positif Ji Bu? Sudah 3 minggu. Keluar Pak kalau piket pulang. Oh. Ada yang positif. Saya cuma positif. Yang tidak positif. Oh iya Bapak Ibu. Tidak positif terus lagi. Oke, bagaimana Ayah? Ada yang mau ditanyakan Ayah? Ada Pak. Lanjut. Oke. Ya, ini ya. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Karena mungkin yang pakai kuota seluler ini mungkin sedikit terkuras ini. Tidak Ji. Anda jika kalau Webex Pak ya? Tidak Ji, insyaallah. Selesai. Gimana kira-kira konsumsi kuotanya kalau Webex Pak Zainal? Belum pernah sih saya cek, cuma nanti teman-teman yang pakai seluler langsung cek nanti. Enggak gitu. Iya, berapa pengeluaran saya lihat kuotanya. Sudah hampir 1 jam saya lihat ini. Panas sekali juga HP ku Pak. Mana power bank? Iya. Ini hotspot HP. Hotspot HP. Wes mantap. Oh iya, oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensinya. Nanti insya Allah saya buatkan schedule lagi, mempercepat lebih cepat juga. Saya mungkin dalam waktu dekat ini kita buat schedule lagi. Kalau saran dari Bapak Ibu jam berapa kira-kira yang leluasa tidak mengganggu aktivitasnya? Jam-jam begini tadi Bu? Iya bagus nih jam begini. Bagus nih begini Pak, kalau pagi. Oh iya. Oh betul. Ibu rumah Jam 2 sampai jam 3 Pak ya? Iya. jam begini Pak, karena tidur anak-anak. Oh iya. Iya. Tidur anak-anak atau ke siapa dikasih tahu? Lagi Pak. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih banyak Bu atas atensinya. Demikian Fasal Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.